Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah masing-masing. Berjumpa lagi dengan saya dalam ibadah rumah tangga. Apa kabar? Puji Tuhan kita dalam keadaan sehat-sehat semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita mendengarkan kesaksian pujian berikut ini. Puji Tuhan, pujian yang sangat memberikan kekuatan. Dan sebelum kita masuk ke dalam pelayanan firman yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Nonce Masinambo, Ketua Bidang Pelayanan Sinode Gemindo, mari kita mempersiapkan Alkitab kita yang terambil dari Yosua pasal yang ke-1 ayat yang ke-9. Saya ulangi, Yosua pasal yang ke-1 ayat yang ke-9. Dan tema perenungan kita pada malam hari ini, Tuhan menyertai perjalanan kita di masa pandemi. Saudara-saudara, kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Mari kita satu di dalam doa. Allah sumber kekuatan, pimpin dan sertai kami dalam perenungan firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Mari kita simak renungannya. Shalom saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau saat ini kita semua ada dalam keadaan sehat. Kita tetap penuh semangat untuk menghadapi akan hidup ini. Walaupun kita harus siap hidup berdampingan dan berdamai dengan COVID. Tapi bukan berarti bahwa kita menyerah. Tapi kita harus memiliki kesadaran yang penuh bahwa COVID itu masih ada di sekitar kita. Dan masih sangat berbahaya. Tapi kita saudara-saudara mau tidak mau harus beraktivitas dengan kegiatan kita. Kita harus bekerja, tapi kita tetap menerapkan protokol kesehatan.
yaitu selalu menggunakan masker, selalu menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Karena saat ini saudara-saudara kita akan menghadapi era new normal dan kita beradaptasi dengan situasi yang baru. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada saat ini dengan tema Tuhan menyertai perjalanan kita di masa pandemi ini, yang diambil dari kitab Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-9b, di mana setelah Musa meninggal, Tuhan memilih Yosua untuk menggantikannya. Tapi saudara-saudara, tugas ini bukan tugas yang mudah, sehingga ada rasa takut yang ada di benak Yosua, karena bangsa yang akan dipimpinnya itu bangsa Israel terkenal dengan bangsa yang keras kepala, bangsa yang tidak mau diatur. Oleh karena itu saudara-saudara, ke depan mereka harus melewati kota Yeriko yang bertembok tebal dan menyeberang sungai Yordan. Namun Tuhan memberikan jaminan penyertaan Tuhan di dalam perjalanan mereka, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka dan tidak juga akan meninggalkan Yosua sebagai seorang pemimpin. Karena itu jangan kecut atau memiliki rasa tawar hati dan gentar. Yosua diminta oleh Tuhan untuk dapat menguatkan akan hatinya. Dan yang paling penting dan yang menjadi kunci keberhasilan supaya dia dapat bertindak, dapat berjuang, dan selalu berpegang pada hukum dan Taurat Tuhan. Perjalanan kehidupan kita, saudara-saudara, saat ini tidaklah mudah untuk kita hadapi. Ada berbagai macam tantangan dan masalah yang begitu berat yang kita alami, baik itu secara pribadi, dalam keluarga, di tengah persekutuan gereja dan masyarakat, dan di tengah-tengah bangsa Indonesia sebagai dampak dari pandemi COVID ini. Nah, ke depan saudara-saudara, kita juga akan menghadapi Yeriko dan Yordan kehidupan yang menakutkan. Oleh karena itu, kita tidak perlu kecut dan tawar hati untuk menghadapi itu semua, karena Tuhan memberikan jaminan kepada kita semua bahwa Dia menyertai kita. Dan janjinya Ia tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita dengan terus bersandar kepada Tuhan dan terus berpegang kepada janji-janjinya. Yang paling utama, saudara, adalah menjadikan firman-Nya itu sebagai landasan kehidupan kita, menjadi landasan dalam perjuangan hidup kita, karena kita yakin bahwa Tuhan tetap menyertai kita untuk selama-lamanya. Amin. Ya, marilah kita meyakini bahwa Tuhan menyertai perjalanan kita di masa pandemi ini, seperti renungan yang sudah kita dengar. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang ada di rumah masing-masing, marilah jangan takut, kecut, dan tawar hati akan penyertaan Tuhan. Sampai berjumpa dalam ibadah rumah tangga berikutnya. Saya Pendeta Douglas Leander, mohon undur diri. Shalom.